Halo teman-teman semua, apa kabar? Salam jumpa kembali bersama channel RATV 86. Kali ini kita bercerita tentang perjalanan trip Sumut arah selatan ya. Ini video saya ambil dari dalam mobil di beberapa titik yang sempat diabadikan. Sebelumnya bagi saudara atau kalian yang belum mengikuti channel ini, silahkan di subscribe, dan di akhir video silahkan dikomentari bagaimana tanggapan kalian tentang perjalanan kali ini, dan jangan lupa di like ya bagi yang suka. Ya, biasanya saya sebelum perjalanan jauh atau keluar kota biasanya cek kondisi kendaraan dulu. Di sini kita coba cek ban ya, dan juga di sporing ya, agar kondisi badan kondisi kendaraannya fit. Dan sebelum di sporing, sebelumnya saya sudah ke bengkel mekanik ya. Nanti biasanya sebelum perjalanan luar kota atau perjalanan jauh, minimal saya mencek kondisi rem ya. Selain kondisi rem juga cek yang lain, dan kebetulan di sini mencek kondisi rem, mekanik juga melihat kondisi bagian depan ya. Nah, di sini tampak shock depan dicek apakah masih berfungsi tidak. Ternyata nggak berfungsi. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti yang baru ya, yang saya minta yang ori dan ramah di kantong lah, karena onderdil yang kendaraan yang saya pakai ya boleh dikatakan mobil utama, tapi juga mampu membawa kita ke mana-mana. Ya, setelah pemeriksaan mobil, kita stay di rumah nih, barang-barang udah siap di atas. Kebetulan saya buat rak di atas dan penutup dari terpal yang udah dijahit dikondisikan. Ada beberapa bagian barang di atas yang nggak mungkin dikeluarkan di dalam perjalanan, dan ada juga barang-barang di bawah yang bisa kita ambil sewaktu-waktu jika diperlukan. Seperti inilah kondisi setelah dari rumah, kondisi di jalan pada malam hari. Kenapa kebetulan supaya kita stay di siang, saya berangkatnya pagi ya, start jam 4 pagi, agar nanti bisa melihat daerah-daerah yang bisa kita abadikan di siang hari. Dan juga saya biasanya kalau perjalanan jauh nggak sanggup jalan malam, tapi pagi, perjalanan pagi itu lumayan fix, atau biasanya perjalanan lewat dari jam 3 lah. Kenapa? Kalau perjalanan malam itu dari jam 1 sampai jam 3 itu sangat ngantuk. Tapi kalau udah lewat jam 3 masuk jam 4, kita stay dan juga udah fresh lagi. Itu biasanya pengalaman saya ya. Ini nggak tahu lah bagaimana dengan kalian. Kenapa setiap kondisi fisik seseorang itu berbeda-beda. Kenapa ada juga kawan-kawan saya yang enaknya jalan malam, ada juga yang enaknya jalan siang. Tapi sesuai juga dengan kebutuhan kita masing-masing, mana yang kita enjoyful di perjalanan, agar ya aman, selamat, dan juga bisa kita menikmati perjalanan. Begitu juga dengan penumpang. Kebetulan saya di sini memiliki 3 orang anggota, dan saya suami istri. Diusahakan anggota anak yang 3 orang ini yang masih kecil, balita,
tidak banyak tingkah ya di perjalanan, atau artinya anak-anak itu harus menikmati di perjalanan agar aman dan lancar. Nah, di sini kita baru mulai keluar komplek, di mana masih pada tidur, kita udah mulai berjalan. Dan satu lagi, perjalanan kita ini buat kenalan mendadak ya, tanpa memberitahu kawan-kawan yang ada di komplek. Ini kebetulan penjaga komplek seperti untuk ya, karena kita dijaga oleh polisi selama 24 jam. Di sini saya dihadapi dua pilihan, arah kiri dan kanan, di mana ke kiri itu merupakan tanah garapan. Tanah garapan di mana perumahan udah agak sepi. Dan ada perkebunan ke kanan itu agak jauh dikit. Jadi setelah diskusi dengan Pak Security, kita akan cari tempat aman aja. Mana yang lebih aman itu adalah ke kanan, walaupun jauh dikit, tapi Makasih ya, Bang. ya, aman. Ya, di sini kita udah masuk tol. Sebelumnya sebelum perjalanan ke bagian awal itu saya lupa sempat memperhatikan CCTV. Jadi memang ini di dalam tol baru saya berani mengambil video. Dimana karena masih pagi, kondisi jalan tol itu masih sepi ya. Sebenarnya ini adalah salah satu tol terpadat di Sumatera Utara, tol yang sudah lama. Tol tertua itu adalah tol Balmerah yang Belawan dan arah Tanjung Merawa. Ya, setelah 1 jam kita 1 jam ya di perjalanan dalam tol masuk ke daerah Tebing Tinggi. Di sini di daerah Tebing Tinggi ada dua cabang. Yang sering banyak pengguna jalan salah arah. Kalau kita ambil lurus, ya itu arahnya ke Kisaran. Ya, Kisaran, Sakit, Pekanbaru, Dumai, Duri, ya kan. Nah, kalau kita mau ke arah Parapat, itu harus ambil jalan ke kiri. Nah, ada cabangnya ke kiri, tapi dari kiri nanti naik ke flyover, baru masuk ke kanan menuju arah Siantar. Siantar itu misalnya mengarah ke Parapat. Ya, sebelum gerbang tol Siantar, kita sengaja keluar tol Andolo Merawan, bukan keluar dari tol Siantar ya, karena jam menunjukkan udah 5.30. Saya rasa perlu istirahat sebentar, istirahat di daerah Dolok Merawan atau daerah Sri Merawan ya. Sebelum Siantar kita istirahat, sholat subuh, kita manfaatkan juga untuk isi perut yang kosong supaya fit di jalan. Kebetulan kita bawa bekal, saya dan anak-anak memanfaatkan untuk mengisi perut, bukan cemilan ya, makan nasi. Kenapa? Perjalanan kita masih jauh, kebetulan perut juga bisa menerima makan nasi, ya menghemat waktu di perjalanan.
Di sini masjidnya Al-Muflisin, masjid khusus musafir. Bagi kalian yang ngantuk di perjalanan, mana tahu nanti di agak ke malaman, boleh juga, tapi boleh istirahat di sini ya, siapapun orangnya. Kalau mau bermalam silahkan bawa tikar. Kenapa? Lantai di sini adalah lantai keramik, jadi kalau nggak bawa tikar agak dingin ya. Di teras masjid, tapi tempat tidurnya di seputaran teras masjid itu agak lebar, luas. Banyak juga ya para musafir yang menikmati istirahat di sini. Ada juga ya pedagang, ya perjalanan berkeluarga yang nggak muat di mobil, bisa kita manfaatkan ruangan untuk istirahat. Boleh tidur ya. Di sekitar masjid juga ada tempat jualan, bisa juga kita menikmati cemilan atau makan dikala kalian lapar. Kita lanjut sebelum jalan Parapat. Saya bertemu dengan bus pariwisata, dia ada saya. Ada waktu tertentu dia mengeluarkan asap yang agak banyak ya, agak banyak, seolah-olah dia mengelabui orang di belakang. Jadi cukup lama ya kita berhenti, karena dia melaju dan cepat juga, bisa kita nyelipnya ke kanan dan kondisi jalan juga berbelok-belok. Mudah-mudahan pada usaha wisata supaya perjalanan aman dan nyaman. Sebelumnya silakan dicek dulu kondisi kendaraan agar yang menyewa bisa lebih nyaman memanfaatkan jasa bus pariwisata. Di sini kita sudah masuk sampai ke daerah Parapat, di mana ini adalah pinggiran Danau Toba. Kalau kita lihat arah ke kanan, itu adalah Danau Toba. Ya, bagi kalian yang lewat daerah sini boleh juga mampir di pinggir Danau Toba, menikmati makanan ringan ya, sambil menikmati keindahan Danau Toba. Nah, kalau yang pinggir jalan ya banyak warung-warung di pinggir jalan ini. Kalau di kebanyakan teman-teman yang bilang di sini adalah daerah Penatapan ya, tempat kita istirahat. Di sini kondisi jalan cukup ramai dan lancar. Boleh kita ketahui ke kanan itu jurangnya sangat dalam ya kawan-kawan. Boleh bagi kalian yang lewat di sini juga boleh dicek. Kita lihat dari ketiga sini, kita mampir yang sangat indah Toba. Sebelumnya setelah Parapat ada beberapa daerah yang tak sempat saya abadikan. Ada daerah Sea, Maligi, juga Tarutung. Nah, kalau di video ini kita sudah masuk lewat daerah Tarutung. Namanya agak unik ya, Pahai Jai. Ya, ini kalau saya lihat di sini nggak pernah ingat ya namanya, yang agak unik. Mungkin kalian yang tinggal daerah ini bisa juga menjelaskan apa artinya Pahai Jai. Ya, ini bahasa ya maaf ya, pun bahasa Batak, saya nggak paham juga artinya Pahai Jai. Selanjutnya kita sudah masuk ke perbatasan, yaitu perbatasan Tapanuli
Tapanuli Utara dengan Tapanuli Selatan, di mana daerah Tapanuli Utara ini kotanya adalah Tarutung, sedangkan Tapanuli Selatan kotanya Spirong ya. Pertengahan perjalanan ini jalan yang viral ya se-Indonesia bahkan dunia. Anda namanya daerah Batu Jompa yang sering terjadi kerusakan di situ ya. Kebetulan daerah Batu Jompa itu hampir siap. Di bawahnya ada lagi pengerjaan proyek dan aspalan jalan. Guys, kita udah nyampe di Batu Jompa yang sudah kondisinya diperbaiki dan jalannya amblas, jalannya amblas akhirnya. Oke guys, Tebing akhirnya alternatif terakhir itu adalah membabat tebing sebelah kiri kalau kita dari arah Medan sebelah kiri agar jalannya bisa dilewati atau jalannya menambah bisa lebar ya. guys, kita udah nyampe di Batu. Nah, ini adalah setelah kita melakukan perjalanan dan di waktunya siang kita sempat istirahat di daerah Garutan ya, tempat Garutan sebelum kota Padang Sidempuan, di mana masjid ini memanjakan para musafir ya. Di masjid ini kita bisa istirahat, sholat. Di masjid ini juga menyediakan kopi, teh, dan air hangat ya bagi para musafir yang ingin menikmati. Boleh di sini mampir dan juga bisa bawa bekal apa makanan dengan keluarga. Dan di sana juga ada terdapat tenda-tenda, kursi, dan meja tempat kita beristirahat. Nama masjidnya Masjid Babur Rahman, Pargarutan, Tapanuli Selatan. Perjalanan kita kali ini, jangan lupa kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga di komen agar channel-channel ini bisa juga berkembang ya. Terima kasih, salam jumpa kembali. Jangan lupa subscribe dan komen.